Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adrian dengan NIM 33332400039. Saya dari angkatan 24, jurusan Teknik Industri. Jadi, saya dapat tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2. Jadi, langsung saja ke permasalahannya. Nah, jadi saya akan menyelesaikan permasalahan di nomor satu. Jadi untuk jalurnya itu ini untuk retribusinya nih. Jadi saya ini mau cari tahu dari A ke L itu rute pendek dari mana. Jadi kita harus ketahui dulu. Jadi untuk membagi beberapa bagian. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di sini ada 4 bagian. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yang terakhir stage 4. Jadi untuk keputusan solusinya optimal ini. Jadi kita menggunakan metode forward pass. Jadi itu mulainya dari sini. Kalau menggunakan metode backward pass yaitu dari belakang, dari sini. Karena kita menggunakan forward pass, jadi kita menggunakan step 1. Jadi di forward pass itu ada apa aja sih? Yaitu ada kota A ke kota B, kota C, kota D, dan kota E. Jadi untuk X1-nya itu kota A. Nah, jadi untuk kota B, kota C, kota D, kota E, jadi untuk X1-nya yaitu kota B, kota C, kota D, kota E. Jadi untuk dari kota B ke kota A yaitu jarak ke-7, kota C ke kota A yaitu jarak ke-6, kota D ke kota A yaitu jarak ke-5, kota E dan kota A yaitu jarak ke-9. Jadi untuk di stage 2 yaitu di bagian sini. Kita mau mengerjakan di stage 2. Jadi untuk di stage 2 itu ada kota F, kota G, dan kota H. Nah, jadi kita isi dulu nih di sini nih. Kota F, kota G, kota H. Nah, jadi untuk si kota F ini yaitu dengan rumus CSX 2 tambah F1. Jadi F1 nya tuh ini. Jadi 4 ditambah C5. Jadi hasilnya 11. Dan untuk kota G yaitu dengan rumus 8 tambah C5. Jadi 15. Untuk kota H-nya yaitu 11 tambah C5. Jadi 18. Nah, dan untuk kota C yaitu sini dengan rumus 10 ditambah C6. Jadi hasilnya yaitu 16. Jadi untuk kota C-nya yaitu hasilnya 9, 3 ditambah C6. Jadi untuk kota D yaitu sini 14 yaitu 9 ditambah C7. Dan untuk kota E 6 ditambah dengan C8. Untuk kota H-nya yaitu di 12 tambah C8. Jadi untuk di F2-nya yaitu di kota F yaitu min G5 bagi J5. Jadi hasilnya 11. Untuk di kota G yaitu min G6 bagi J6. Jadi 9. Dan untuk kota H yaitu min G7 dibagi J4. Jadi hasilnya 14. Jadi untuk state 3 yaitu state 3 itu di sini. Jadi langsung aja ke sini kota 1, kota
kota I, kota I, kota J, dan kota K. Dan kota I ini ke kota F, yaitu 12 ditambah K5. Nah, dengan rumusnya ini nih, rumusnya CX. Jadi hasil di 23, dan kota J dan ke kota F yaitu 9 ditambah K5. Nah, jadi hasilnya 16. Jadi untuk kota K dan ke kota kota K dan kota gitu kosong. Jadi kita strip saja. Dan untuk kota I ke kota H sama saja tidak ada. Kota J dan ke kota H yaitu kota J ke kota H. Kota J dan ke kota H. Jadi kota J di kota H itu 10 ditambah dengan K7. Jadi hasilnya itu 24. Dan kota K ke kota H yaitu 8 ditambah K7. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan stage 3, yaitu kita menyelesaikan ke stage 4, stage terakhir. Yaitu untuk stage terakhir itu ini. Nah, jadi untuk di stage terakhir yaitu kota L ke kota I. Jadi kota L ke kota I. Jadi yaitu 7 jaraknya. Dan dengan menggunakan rumus ini jadi ditambah dengan R5. Nah, jadi hasilnya itu 21. Dan kota L ke kota J. Jadi kota L dan ke kota J itu jaraknya 8, dan jarak 8 ditambah dengan R6. Jadi hasilnya itu di 24. Nah, lalu untuk kota L ke kota K. Kota L ke kota K. Jadi yaitu 11 jarak ya ditambah dengan R7. Jadi hasilnya 33. Nah, jadi sudah selesai untuk menyelesaikan permasalahan di nomor 1. Nah, jadi untuk rute terpendeknya yaitu ada di A ke kota A, kota C, dan ke kota G, dan ke kota I, lalu ke kota L. Jadi jaraknya itu di 21 gitu. Jadi untuk di nomor 1 sudah selesai, lanjut ke nomor selanjutnya. Untuk permasalahan di soal nomor 2, sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakan metode critical path method atau CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Untuk daftar aktivitas yaitu ini, ada deskripsi pekerjaan, pendahuluan, dan durasi atau hari. Jadi A. Tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. B. Hitung total waktu penyelesaian proyek. Langsung saja kita ke software RStudio terlebih dahulu. Jadi untuk di software RStudio sendiri saya sudah membuat sebelumnya. Jadi untuk sintaks-sintaksnya itu sudah ada di sini. Untuk soal nomor 2 039 itu akhiran NIM saya. Jadi untuk di run saja library. Nah, untuk aktivitas data frame aktivitas yaitu dari soal tadi. Nah, untuk aktivitasnya dari A sampai H.
dan yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi untuk durasinya itu 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, 5 dari durasi atau hari 7, 12, 10, 8, 24, 16, 8, 5. Nah, lalu kita blok, lalu kita run. Jadi untuk dependence data frame from, jadi untuk ini, nah, jadi untuk yang tadi itu, jadi untuk si pendahuluan pendahuluan A aktivitas B yaitu pendahuluan A, aktivitas C yaitu pendahuluannya A, aktivitas D pendahuluannya B, D untuk C D. Nah, jadi sudah ini, lalu kita blok saja, kita jalankan. Nah, langsung saja ini diblok saja yang true, dan path all simple paths metode H, mode sama dengan out, kita run. Fix pakai kita blok saja, untuk fix pakai kita run. Nah, jadi udah. Untuk reticle path-nya kita blok saja, kita run. Dan fix edge color, dan untuk color edge function 1 function untuk critical path yaitu berwarna merah dan else nya berwarna gray. Jadi kita blok saja untuk fix edge, kita run. Nah, sudah. Untuk node colornya kita blok aja. Nah, untuk reset langsung saja kita blok. Nah, untuk cat jalur kritis proyek dan waktu penyelesaian proyek kita blok saja, lalu kita run. Nah, jadi untuk jalur kritis proyek A, B, D, E, F, G, H yaitu total waktu penyelesaian proyek ada di 90 hari. Jadi untuk grafik jalur kritisnya yaitu ini. Lanjut ke permasalahan di nomor 2. Di nomor 3 salah. Untuk permasalahan di nomor 3 yaitu sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation and review technique atau PART digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktu. Jadi untuk aktivitas, disiplin pekerjaan, pendahuluan, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Jadi A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PART. B, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Jadi langsung saja kita ke softwarenya menggunakan sama dengan nomor 2, menggunakan RStudio. Jadi untuk di RStudio di soal 3 yaitu aktivitas data frame aktivitas sama aja kayak yang di nomor 2, yaitu optimisnya ada di 10, 12, 14, 18, 20, 16, 14, 10. Jadi untuk paling mungkin yaitu 14, 16, 20, 24, 26, 22, 18, 14. Jadi untuk di pesimisnya yaitu sama dengan 20, 22, 28, 32, 34, 30, 26, 20. Jadi langsung saja kita blok untuk di soal nomor 3. Nah,
Dan untuk aktivitasnya langsung saja kita blok. Nah, dan data frame yang kayak nomor 2 sebelumnya tadi langsung saja kita blok. Kita run saja. Nah, untuk grabnya kita run H sama dengan med out, kita run. Untuk fixnya kita blok lagi, kita run. Untuk critical path-nya kita blok, kita run. Dan add-nya yaitu berwarna right dan gray, sama aja kayak nomor 2 tadi. Kita run. Untuk node-nya yaitu colors dan nah. Jadi langsung saja kita blok di sini sampai jalur kritis proyek part dan total penyelesaian proyek. Kita run saja. Nah, jadi untuk di permasalahan nomor 3 yaitu jalur kritis proyek di A, C, D, E, F, H. Jadi untuk total waktu penyelesaian proyek yaitu ada di 122 hari. Nah, jadi untuk permasalahan menggunakan software RR Studio sudah selesai. Lanjut ke software selanjutnya. Nah, langsung saja kita ke software POM-QM di soal nomor 2. Jadi untuk di soal nomor 2 yaitu kita, karena saya sudah membuatnya, jadi saya jelaskan dulu cara membuatnya bagaimana. Kita tuh ke project management part, dan project management part di situ ada title yaitu diganti dengan tugas mingguan dengan NIM saya. Lalu dengan itu konsisten itu ada 8, jadi langsung keluar. Dan single time estimate, jangan lupa menggunakan metode single time estimate. Jadi langsung saja saya jelaskan. Untuk activity-nya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi dari A sampai dengan H. Jadi untuk activity time-nya itu ada di soal tadi yaitu 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, 5. Dan untuk prosedur satunya yaitu A, B, D, E, F, G. Dan proses duanya itu yaitu di C. Nah, di 18. Jadi langsung saja ke solve. Jadi kita solve saja langsung. Kita solve. Nah, jadi untuk hasilnya itu ini. Langsung saja kita melihat ke chartnya, grafiknya. Nah, jadi untuk grafiknya tuh kurang lebih kayak gini. Dan langsung saja kita ke permasalahan di nomor 3 menggunakan software PMQM. Jadi untuk nomor 3 itu, nah ini untuk nomor 3. Jadi langsung aja ke software POM-QM, file, new, nah langsung saja kita untuk menyelesaikan dengan software POM-QM di soal nomor 3. Jadi awal langkah pertamanya yaitu kita ke project management atau part atau CPM. Kita menggunakan triple time estimate. Jadi untuk di soal nomor 3 itu menggunakan metode triple time estimate. Nah, jadi untuk titelnya saya ganti dulu. Nah, jadi untuk number of activities-nya yaitu 8. Langsung saja kita oke.
Nah, jadi untuk optimistic time-nya yaitu ada di soal 10, 12, 14, 14, aduh, salah. Dan untuk most likely time-nya yaitu ada di soal kayak tadi. Nah, dari 14, 16 sampai dengan 14. Jadi 14, 16, 20, 24, 20, 20, 24, 26, 22, salah, 26, 22, 18, 14, 18, 14. Untuk fisika time-nya yaitu 14, 20, 22, 20, 22, 28, 32, 28, 32, 34, 30, 34, 30, 26, 20, 20. Nah, jadi untuk prosedur satunya yaitu A, A, B, D, B, B, D, E, E, F, E, E, F. Jadi untuk proses duanya yaitu ada di sini, C sama terakhir G. Nah, jadi sudah saya masukkan datanya, langsung saja kita pergi ke solve. Aduh, baterai. Nah, jadi untuk hasil dari permasalahan nomor 3 yaitu segini. Langsung saja kita melihat untuk melihat chartnya. Nah, jadi untuk chart di nomor 3 itu kurang lebih kayak gini. Jadi untuk permasalahan di nomor 3 sudah selesai. Terima kasih. Nah, jadi untuk tugas mingguan di tutorial penelitian operasional 2 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.